Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah channel reading untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Emperor, terus 3 tongkat, 4 cawan, 10 tongkat, 2 pedang, Knight of Pentacles, 2 tongkat, Ace of Cups, dan kartu 8 koin ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, kartu The Emperor melambangkan bentuk kendali. Jadi bisa dikatakan ya, sekitar bulan April kemarin, beberapa dari kamu mungkin ada yang pernah mencoba gitu untuk mengatur ataupun mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu coba atur ulang Gemini? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengatur ulang situasi dalam keluarga, mungkin lagi mengatur ulang kondisi dalam pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. Jadi intinya ada upaya untuk lebih mengendalikan ulang kehidupanmu sekitar bulan April ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan April memang ada upaya juga untuk lebih kerja keras ekstra di sini ya, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin kerja keras untuk bekerja, untuk mencari uang ya, kerja keras untuk mendekati seorang, untuk menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Jadi kira-kira kerja keras apa Gemini yang pernah kamu lakukan gitu ya sekitar bulan April ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasannya. Jadi sepertinya sekitar bulan April yang lalu memang ada juga yang pernah mengalami semacam bentuk ketidakpuasan dalam kehidupan kalian. Mungkin ada satu hal gitu yang lagi meleset dari perkiraanmu, tidak sesuai dengan ekspektasimu selama ini ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Silakan gunakan waktu untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tersebut ya, 4 cawan. Ini sudah kamu alami Gemini sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 10 tongkat yang melambangkan bentuk tekanan batin ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ada upaya gitu untuk melepaskan semua tekanan berat, tekanan batin yang pernah kamu pikul selama ini sambil mencari solusi yang terbaik ya. Jadi perlu untuk lebih semangat dan bersabar di sini. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu diselesaikan Gemini ya untuk bulan Mei nanti, 10 tongkat. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 2 pedang yang melambangkan bentuk keraguan-raguan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti memang pikiranmu agak sedikit ragu-ragu di sini. Misalnya mungkin lagi ragu-ragu untuk berpikir, untuk mengambil keputusan ya, ragu-ragu ketika mendekati seorang, ragu-ragu untuk mengejar tujuan. Jadi perlu untuk selalu berpikir optimis nantinya Gemini ya, sekitar bulan Mei, 2 pedang. Oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ada pergerakan lambat juga di sini ya, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan sambil menyusun rencanamu dengan lebih matang, lebih detail terlebih dahulu. Ya, jadi energinya cukup melambat untuk bulan Mei, jadi pelan-pelan saja ya bagi kamu lagi punya target dan tujuan di sini, Knight of Pentacles. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah bulan Mei tentunya ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru ya. Jadi bisa dikatakan untuk 2 bulan ke depan ada sebuah rencana penting nih Gemini yang akan mulai kamu kembangkan gitu ya. Jadi kira-kira apa rencanamu, apa strategimu di sini? Misalnya mungkin lagi memikirkan rencana untuk pindah kerja, rencana mengenai karir, bisnis ya, rencana mengenai hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi intinya ada sebuah rencana baru yang akan mulai kamu persiapkan selama 2 bulan ke depan ya, 2 tongkat. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Ace of Cups. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk menentukan langkah dan keputusan yang terbaik. Jadi intinya ada yang lagi belajar gitu untuk menggunakan isi hatimu kembali, intuisimu kembali untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Ace of Cups. Oke. Dan terakhir di bawahnya kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi bisa dikatakan untuk 2 bulan ke depan ada bentuk kerja keras besar juga yang masih akan kamu lanjutkan di sini ya. Jadi kira-kira kerja keras apa nih Gemini yang akan kamu lakukan nantinya? Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk bekerja, mencari uang ya, kerja keras untuk mendekati seorang, kerja keras untuk mengejar target dan tujuan masing-masing ceritanya ya, 8 koin. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Hermit ya. Jadi sepertinya sekitar bulan April kemarin memang ada upaya tadi kan di Emperor untuk lebih mengatur ataupun mengendalikan kehidupanmu sambil berpikir lebih dalam. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengatur langkah dan strategimu ketika ingin mengatur ulang kehidupan kalian tadi di Emperor ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 cawan ya. Jadi sepertinya hatimu lebih kurang percaya diri sepertinya Gemini ya. Kurang pede gitu. Kurang percaya diri ketika apa? Ketika ingin kerja keras tadi. 3 tongkat. Jadi satu sisi kan tuh lagi sibuk untuk kerja keras ekstra ya untuk mengejar tujuan tertentu. Namun di sisi lain kenapa memang hatimu agak sedikit down di sini ya, kurang percaya diri ketika mengejar target tersebut. Jadi perlu untuk selalu berpikir optimis di sini Gemini ya, 5 cawan. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Ace of Cups. Jadi ceritanya memang sekitar bulan April ada semacam bentuk ketidakpuasan tadi, 4 cawan yang pernah kamu lalui. Jadi otomatis akan tuh lagi belajar gitu ya untuk menggunakan isi hatimu kembali. Ace of Cups menggunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik ya sekitar bulan April yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti ada sebuah ide baru ataupun cara kreatif gitu yang akan kamu gunakan untuk melepaskan semua tekanan batin tadi, tekanan berat yang pernah kamu pikul selama ini, 10 tongkat ya. Jadi kira-kira cara kreatif apa yang perlu dipergunakan di sini? Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah pekerjaan keuangan, mungkin mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, dalam hubungan cinta dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan imajinasi dan kreativitasmu, The Magician, untuk menentukan langkah yang terbaik nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusannya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti ada sebuah keputusan penting nih Gemini yang akan kamu hadapi dan tentukan sendiri. Namun hati-hati ya, di sebelahnya tadi ada kartu 2 pedang kan. Jadi mungkin pikirmu agak sedikit ragu-ragu di sini ketika ingin mengambil keputusan tertentu. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting, segera diskusi dengan orang-orang terdekat untuk menghindari salah langkah nantinya ya. Judgment. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Tower. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ada semacam perubahan pikiran juga Gemini dalam dirimu gitu ya. Misalnya mungkin cara berpikirmu, sudut pandangmu terhadap seseorang mungkin agak berubah ya, pemikiranmu mengenai target yang sedang kamu kejar mungkin agak berubah dan lain-lain ya. Jadi otomatis kalian butuh waktu untuk bergerak dengan perlahan-lahan tadi, Knight of Pentacles ya, sambil menyusun rencana dengan lebih matang, lebih detail terlebih dahulu nantinya, The Tower ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan. Yang pertama di kartu Knight of Cups ya. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada sebuah rencana baru tadi, 2 tongkat yang akan mulai kamu kembangkan sambil menggunakan intuisimu juga di sini, Knight of Cups. Jadi kira-kira apa rencanamu Gemini ya? Oke, di bawahnya lihat ada kata satu pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan pikiran cukup jernih kok Gemini ya, mampu melihat dan berpikir dengan lebih jernih ketika mengambil keputusan misalnya, mampu berpikir jernih untuk mengejar tujuan ya, untuk menyelesaikan masalah sambil tetap mempergunakan intuisimu tadi, Ace of Cups ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu 10 koin. Jadi bisa dikatakan untuk 2 bulan ke depan ada semacam kerja keras besar tadi, 8 koin yang akan kamu lanjutkan untuk mengejar target dalam segi keluarga dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk bekerja, mencari uang ya, kerja keras untuk menyelesaikan masalah keluarga, kerja keras untuk mengejar target ya dalam segi dalam segi keluarga dan keuangan intinya ya, 10 koin ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.